yang dia tidak tahu. Jadi kalau ingin pintar, nggak usah sekolah. Amalkan saja ilmu yang kamu tahu. Maka Allah akan mengajarkan yang kamu tidak tahu. Nah, kalian pengen pintar sekolah. Ya kalau sekolah, sepintar-pintarnya sekolah, apa yang diajarkan guru dan apa yang diajarkan dosen. Sepintar-pintarnya sekolah, paling juga cuma tahu apa yang ada di otak guru dan apa yang di otak dosen. Hanya mengulang-ulang yang sudah mereka tahu. Nah, ini yang disebut dengan pintar sejati. Kalau pintar sekolah, itu pintar biasa. Mau pintar yang mana? Nah, pintar yang utama tuh pintar karena sejati. Yang ngajarkan yang maha sejati. Siapa guru kita? Allah yang maha pintar, nggak akan salah. Makanya saya nggak mau berguru sama manusia banyak persepsi. Kan Allah bersama saya, lebih dekat daripada urat nadi leher saya. Ya saya belajar aja sama beliau, dekat bersama saya. Bahkan belajar sama beliau tuh 24 jam. Coba belajar sama dosen. Maaf ya, Pak dosennya sedang sibuk. Atau sedang tunduh. Allah mah gak pernah tunduh, gak pernah ngantuk. 24 jam standby. Rek jam sabaraha diajar, menang. Betul? Itu. Jadi kesimpulan dari ayat ini apa? Cari oleh kalian ilmu yang sedikit itu. Ulangi. Cari olehmu ilmu yang sedikit itu. Saya kasih tahu sama kalian. Kalau kalian sudah menemukan ilmu yang sedikit itu, amalkan saja ilmu yang sedikit itu, maka Allah akan mengajarkan apa yang kamu tidak tahu. Maka di Quran dikatakan, ilmu tuh ada dua. Ada ilmu dari manusia, ada ilmu miladun ka ilman. Ilmu yang langsung dari Allah. Mau yang mana? Lah, kalian pengen ilmu dari Allah, yang dicari jelema terus. Kalau ilmu dari Allah ya sudah, cari Allah. Bahkan tidak perlu lagi mencari Allah. Sadari kehadirannya dan temui. Bisa. Loh tadi kan sudah saya sampaikan, Allah sendiri yang bilang, siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Masa Allah mengajarkan yang tidak mungkin? Itu. Gimana? Sampai sini ngerti? Jadi tugas kita sekarang ini cari apa? Cari ilmu yang sedikit. Nih saya kasih tahu, kalau kita sudah tahu ilmu yang sedikit, maka kita akan tahu ilmu yang banyak. Perpustakaan, ada kuncinya nggak? Ada. Kalau kita ingin membaca buku di perpustakaan, harus masuk nggak ke perpustakaan? Harus masuk. Untuk masuk ke perpustakaan, harus apa? Membuka pintu kan? Itu. Untuk membuka pintu perpustakaan harus tahu kuncinya kan? Nah, jadi ilmu yang sedikit itu tuh kunci perpustakaan. Itu aja kok. Ketemu kuncinya, cetrek, buka pintunya, masuk, rek maca buku nu mana? Bisa. Paham? Tah eta ilmu nu yang sedikit. Allah bilang langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalbunya orang yang beriman itulah rumahku. Jadi ilmu yang sedikit apa? Kunci untuk bisa memasuki rumahnya Allah yang sejati. Itu saja. Tapi kalian sering ngalalaworakeun yang sedikit. Dahayang nate nuloba.
Padahal kunci rumah, ya, tuh mobil tuh di halaman masjid ini berantakan mobil banyak. Ada gunanya nggak kalau kunci semua mobil itu hilang? Tetiasa dianggap. Karena kecilnya itu mobil, kunci mobil sering disepelekan. Padahal kalau tidak ada kunci itu kalian nggak bisa masuk mobil, boro-boro mengendarainya. Sama kunci rumah kecil. Dan kalau itu hilang, kalian tidak akan bisa masuk ke rumah. Kunci untuk meniti ke dalam diri kecil. Silahkan kalian anggap sepele kunci itu. Kalian gak akan bisa masuk ke jati dirimu sendiri. Kalian tidak akan bisa melihat pusat semesta dalam dirimu gara-gara kunci yang kecil itu. Inilah wama utitu minal ilmi illa qalila. Kalau ingin tahu urusan ruh, temui dulu ilmu yang sedikit. Makanya saya ngasih ilmu sama kalian gak banyak-banyak. Betul gak? Nah, saking sedikitnya kalian lupa. Iya, saya sering tanya, kunci taruh di mana? Aduh, lupa. Makanya, sehari kalian tidak membuka pintumu, itu mundur 40 hari. 2 hari, 3 hari, mundur terus ke belakang. Terus aja ngitung tahun. Sudah belajar dengan saya sekian tahun, padahal hitungannya mundur. Loh, kalian gak pernah menggunakan kunci. Sudah diajarkan kuncinya gak digunakan. Makanya kata Rasulullah, tidak ada ilmu setelah ini kecuali kesesatan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ilmu apa? Ma'rifatullah. Tidak ada ilmu setelah ma'rifatullah kecuali kesesatan. Maka di Quran ada perintah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sekarang yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar itu jadi keliru. Keliru. Orang lagi joget-joget, bubarkan. Itu yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Padahal ma'ruf dari kata dasar arofa, ma'rifat. Tugas manusia itu cuma satu. Yad'una ilal khair, mengajak manusia ke jalan kebaikan. Jalan kebaikan cuma 2. 1, mengajak orang untuk bermakrifat kepada Allah. Ya'muruna bil ma'ruf. Yang kedua, cegah yang sudah makrifat, jangan mundur ke belakang. Itu aja kok. Bukan orang lagi dagang bulan puasa, hancurkan warungnya. Itu menapsi-napsi. Lalu bikinlah slogan, hormati yang sedang berpuasa. Ya nu sadarna nu mana? Cenah nu puasa teh leuwih sadar tibatan nu teu puasa. Tapi nu puasa menta dihormati ku nu teu puasa. Kan kuduna mah sloganna teh hormati yang tidak berpuasa. Betul nggak? Coba bagusan mana? Hormati orang bodoh atau hormati orang pinter? Hah? Hormati orang bodoh. Dan nu bodoh macan pinter. Apa nu pinter mah pernah bodoh, ngarasakeun. Betul nggak? Iya. Hormati orang bodoh. Jangan hormati orang pinter. Apaan yang pinter teh udah pinter, berarti udah sadar. Manya nu sadar minta dihormati kun teu sadar. Kuduna ge nu sadar ngahormat kan nu teu sadar. Makanya jangan anak hormati orang tua, salah. Orang tua hormat ke budak. Da budak macan jadi kolot. Apaan kolot mah baheula budak geus jadi budak. Gitu. Ngaji teh salah wae. Mane teh kudu hormat ka kolot. Kolot naon nu kitu? Lamun budakna pintar mah bapak kudu hormat ka abdi. Da abdi macan jadi kolot. Budak kene, bapak mah pernah jadi budak. Gitu. Budak doraka. Tapi eta teh bener sebetulnya mah. Ya. Nih saya kasih tahu, ya. Saya waktu pertama kali ceramah di Padang, saya bilang saya datang ke Padang mau belain Malin Kundang.
Bingung orang Padang.